يا رب صل على محمد شرف بدر بالقول أشرف يا رب صل على محمد برام داعي وعامل الخير صل على محمد المصطفى صادق المصدق صل على محمد من ذاك محمد ببين وفتح صل على محمد من بالصفاء محمد وجمال وشمي ما تفرق صلي على محمد واسلم واستغفر ما تتهوى صل على محمد واسلم واستغفر ما
Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Said beserta seluruh keluarga besar, kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dari pagi hari sampai siang hari ini di dalam satu perkumpulan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkumpulan yang insya Allah mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, kata Nabi, tidaklah duduk satu kaum, duduk kumpul seperti kita pada siang hari ini, dan bukan sekedar kumpul, tapi yadhkuruna Allah, berzikir kepada Allah, baca yasin, baca tahlil, baca maulid, baca selawat. Illa hafathumul malaikah, melainkan mereka akan diliputi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun ketenangan hati, ketenangan batin kita. Ya, kalau zikir, selawat, baca Quran, hati kita menjadi tenang. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan dengan menyebut perkumpulan ini di hadapan para malaikat. Ya, jadi kumpulnya kita di sini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah dipilih untuk berkumpul di tempat ini dalam acara haul. Ya, acara haul yaitu almarhum Haji Sayuti bin Haji Mughni yang ketiga, dan juga almarhumah Hajjah Asiyah binti Kiai Haji Abdul Rahim yang ke-19. Kita doakan kedua almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya, memaafkan segala kesalahannya, dan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Haul itu artinya setahun, ya, perputaran satu tahun itu namanya haul. Sehingga acara haul semacam ini diadakannya setelah setahun kematian seseorang. Tahun pertama diadakan, ntar ngadain lagi apa? Tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi per tahun diadain. Itu namanya haul. Dan apa yang kita baca dari mulai yasin, tahlil, doa dan sebagainya, itu kita yakini sampai kepada almarhumah yang kita kirimkan, ya, sampai dan bermanfaat, ya, sampai dan bermanfaat, ya.
Jadi acara haul ini tujuannya untuk mengirimkan doa. Jadi ini acara haul bukan untuk bergembira ria atas kematian seorang, bukan. Karena mustahil orang yang kita sayang, orang yang kita cinta meninggal, kita girang-girang, nggak mungkin. Jadi bukan untuk bergembira, bukan. Dan juga bukan untuk berkeluh kesah, meratap. Karena di dalam Islam meratap hukumnya haram. Meratap itu histeris, teriak-teriak ketika tertimpa musibah dan sebagainya. Dan itu haram. Kenapa? Karena menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun keputusan Allah, mau kita kagak senang, pahit, nggak enak, itu kita tetap harus bersabar dan ridho. Sebab kalau nggak ridho bahaya. Kata Nabi ancamannya dalam hadis qudsi Allah bilang, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Siapa orang yang gak ridho dengan keputusanku dan gak sabar dengan keputusanku, maka cari Tuhan selainku, kata Allah. Gimana kita suruh nyari Tuhan selain Allah? Padahal kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan dalam hadis lain, hadis qudsi lain, Allah bilang falyakhruj min tahti samai. Kalau nggak ridho, nggak sabar, keluar dari kolong langit itu. Diusir. Kalau kita diusir dari kampung kita, bisa pindah ke kampung lain. Jadi kalau udah diusir dari kolong langit, bagaimana? Mau pindah ke mana gitu? Nah makanya benar apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, in sabarta jarat alaikal maqadir wa anta ma'jur wa in jazita jarat alaikal maqadir wa anta ma'zur. Jadi kata Sayyidina Ali, in sabarta, kalau kamu sabar menghadapi ketetapan Allah, ditinggal orang tua kan agak enak, sedih. Tapi sabar, ridho, maka jarak alaikal maqadir, itu takdir tetap berjalan, nggak berubah. Takdir Allah tetap berjalan. Artinya yang meninggal nggak bakal hidup lagi. Tapi wa anta ma'jur, dan kamu mendapat pahala atas sabarmu tadi. Tapi wa in jazita, kalau kamu berkeluh kesah, nggak sabar, nggak ridho, marah, gerutu, jarak alaikal maqadir, takdir tetap terjadi. Yang mati nggak hidup lagi. Wa anta ma'zur, dan kamu mendapatkan dosa karena ketidaksabaranmu tadi. Jadi kita ini nerima musibah itu apapun sikap kita nggak bakal merubah takdir Allah. Kita marah, ya kagak hidup lagi yang meninggal. Kita sabar, gak hidup lagi juga. Tapi bedanya, kalau sabar Allah kasih pahala, kalau nggak sabar dapat dosa. Nah, jadi ini acara semacam ini haul bukan untuk bergembira, bukan untuk meratapi mayit berkeluh kesah, bukan, tapi untuk mengirimkan doa, mengirimkan yasin, tahlil, doa, selawat. Dan kita meyakini hal itu sampai kepada almarhum, almarhumah, dan bermanfaat. Kalau seandainya orang yang kita haul pada pagi hari ini, pada siang hari ini, udah mendapatkan nikmat kubur, ya, mudah-mudahan almarhum almarhumah ini termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka bacaan kita yang kita hadiahkan itu akan menambah kebahagiaannya, akan menambah kegembiraannya di alam kubur. Ya, jadi fungsi bacaan kita apa? Mereka udah senang, udah gembira, tambah senang, tambah gembira di alam kuburnya. Ya. Di dalam salah satu kitab dikisahkan ada seorang alim, seorang ulama ngimpi. Ngimpinya dia lihat penghuni kubur itu bangun semua dari kuburannya, lalu memunguti sesuatu, ngambilin sesuatu gitu, ngambilin. Tapi kata ulama tadi, dia lihat satu orang kagak ikut ngambil, duduk aja di diem, nggak ikut ngambil, nggak ikut mengutin seperti yang lain. Nah ini orang alim ini tanya dalam mimpinya. Jadi mimpi orang alim kan banyak maknanya, ada artinya, nggak kayak kita. Kita kan mimpi kita nggak ada artinya. Kadang mimpi malam, pagi udah lupa.
Mimpi apaan dari pagi semalam ya tuh? Kita mau begitu. Kalau orang alim mimpinya ada maknanya, ada artinya, ada hikmahnya. Ini ada satu orang meninggal, nggak ikut menguatin, dia diam aja duduk. Maka si orang alim ini tanya sama dia, wahai fulan, ya, apa yang mereka pungut? Apa yang mereka ambil? Lalu orang itu bilang, yang mereka ambil itu doa dari kaum muslimin. Dan kita sering baca doa kan, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Itu kan umum buat orang mukmin, itu diambilin doa kita. Itu yang mereka punguti katanya, itu doa dari kaum muslimin mereka ambil. Lalu orang lain tadi tanya lagi, kok kamu gak ngikut ngambil? Apa dijawab? Kata dia, ana ghaniyun an dzalik, saya udah cukup. Udah cukup. Kenapa udah cukup? Dengan apa engkau merasa cukup? Kata dia, karena saya punya anak setiap hari baca Quran dan dihadiahkan pahalanya buat saya, itu udah cukup buat saya. Jadi walaupun dia udah gembira di alam kubur, tapi ketika dapat kiriman dari anaknya, bertambah kegembiraan, bertambah kesenangan, sehingga dia bilang, saya udah cukup. Anak saya tiap hari ngirimin bacaan Quran, setiap hari ngirimin bacaan Quran, khatam Quran, udah cukup. Jadi saya nggak perlu ngambilin lagi. Ini satu kiasan, satu gambaran bahwa apa yang kita baca dan kita hadiahkan dari mulai Quran, sedekah, zikir dan sebagainya sampai kepada mereka dan bermanfaat buat mereka. Kalau memang mereka udah bahagia di alam kubur, itu menambah kebahagiaan mereka. Ya. Jadi ibaratnya orang tua kita udah cukup nih, hidup di dunia masih hidup nih, udah cukup, duit ada, makanan ada, kita bawain lagi makanan, girang kan? Tambah girang. Ya, kita kasih uang lagi, tambah girang, menambah kegembiraan. Dan kalau seandainya naudzubillah min dzalik, orang tersebut termasuk orang yang mendapatkan siksa kubur, itu maka bacaan kita yang kita hadiahkan itu bisa meringankan, bahkan bisa menghentikan siksaan kuburnya. Ya, bisa menghentikan siksaan kubur. Ya, ada dua kisah nih saya mau kasih cerita. Yang pertama, ada seorang perempuan, seorang ibu datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ya, generasi setelah sahabat Nabi. Jadi kalau sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi, melihat Nabi dan beriman kepada Nabi, itu namanya sahabat. Sezaman sama Nabi, melihat ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, itu sahabat. Nah kalau tabi'in, dia beriman kepada Nabi, tapi hidupnya nggak sezaman dari Nabi. Jadi Nabi udah meninggal, tapi dia menemui sahabat-sahabat yang sisanya masih hidup. Nah dia masih menemui para sahabat, itu namanya tabi'in. Itu yang suka kita doain kalau Jumatan, buat tabi'in tuh. Ya, artinya generasi setelah wafatnya Nabi, setelah sahabat. Nah ini Imam Hasan Al-Basri, beliau didatangi seorang perempuan, seorang ibu. Dia bilang, wahai Imam Hasan, saya punya anak perempuan udah meninggal. Saya pengen tahu nasibnya di alam kubur bagaimana. Tolong kasih saya bacaan yang bisa saya ngimpi. Saya pengen ngimpi ketemu anak saya yang udah meninggal. Lalu dikasih bacaan sama Imam Hasan. Nih baca, dibaca sama ibu. Setelah dia baca, dia ngimpi ketemu anaknya lagi disiksa. Lalu setelah dia bangun, dia ngadu sama Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan, ya, anak saya lagi disiksa, nangis. Ibu kan sayang banget sama anak. Tahu anaknya dapat siksa kubur, dia nangis. Selang beberapa hari, gantian Imam Hasan Al-Basri yang mimpi. Beliau mimpi ketemu perempuan cakep, wangi, bersih, pakaiannya bagus. Lalu tanya, wahai Imam Hasan, kenal gak siapa saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya gak kenal siapa engkau. Lalu dia bilang, saya adalah putri dari seorang ibu yang kemarin datang kepadamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, bukannya kemarin dia bilang anaknya lagi disiksa kan? Tapi saya nggak melihat ciri-ciri siksaan di dalam dirimu. Kamu lihat orang yang mendapat keuntungan, pakaian bagus, bersih, wangi, cantik dan sebagainya. Lalu si anak bilang, betul. Beberapa waktu yang lalu saya memang lagi disiksa. Di satu pekuburan
ada banyak yang sedang disiksa termasuk saya. Sampai suatu hari datang orang soleh ziarah ke situ. Dia baca selawat di kuburan, lalu dihadiahkan itu pahala selawat buat ahli kubur yang ada di kuburan itu. Maka ketika dia membaca selawat lalu dihadiahkan kepada kami para penghuni kubur yang ada di sini, lalu kami mendengar satu seruan, satu suara, irfa'u anhumul adab bi barakati sholati hadza rajul ala nabi alaihi salatu wassalam. Yang suara itu berkata, irfa'u anhumul adab, hentikan siksaan. Bi barakati sholati hadza rajul ala nabi alaihi salatu wassalam, berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW dari seorang saleh ini yang dihadiahkan kepada mereka. Berhenti siksaan. Dalam satu kitab Khazinatul Asrar itu dikisahkan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam lewat satu jalan. Beliau dengar ada orang lagi disiksa di kubur. Kalau Nabi kan mukjizatnya, dia bisa mengetahui sesuatu yang orang pada umumnya nggak tahu. Orang pada umumnya nggak dengar, orang pada umumnya nggak lihat. Nah, salah satunya Nabi Isa alaihissalam lewat satu jalan. Dia tahu ini penghuni kubur lagi disiksa. Maka berlalulah Nabi Isa melewati jalan tersebut. Selang beberapa waktu lewat situ lagi. Dia nggak dengar ada siksaan, berhenti itu siksaan. Lalu dia tanya sama Allah, ya Allah, bukankah waktu saya lewat sini beberapa waktu yang lalu ini makam ini kuburan sedang disiksa penghuninya? Tapi sekarang saya tidak mendengar lagi siksaan tersebut. Apa kata Allah? Allah bilang, betul. Dia memang sedang disiksa beberapa waktu yang lalu, tapi dia punya anak, dia meninggalkan anak kecil. Ini anak sekarang lagi belajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang kalau lagi belajar itu suka diulang-ulang, ya kan? Kita dulu ngapal surah Quran kan kita ulang lagi. Nah ini anak kecil lagi belajar baca Bismillah, diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, dihafal Bismillah, terus diulang. Apa kata Allah? Kata Allah, saya malu menyiksa orang tuanya padahal anaknya sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim, sedang berkata apa? Allah Maha Rahman, Maha Rahim, penyayang, pengasih, penyayang. Saya dibilang penyayang, pengasih, tapi saya siksa orang tuanya, saya malu, kata Allah. Gak pantas, kata Allah, saya siksa orang tua yang anaknya lagi memuji saya Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang, pengasih, maka saya hentikan siksaan. Tuh, jadi apa yang kita kirimkan pada hari ini sampai dan bermanfaat. Itu kita yakinin. Perkara nanti di luar sana ada yang bilang kagak nyampe, itu terserah dia dah. Kita nggak memaksakan keyakinan orang lain, tapi kita tetap punya prinsip sendiri. Jadi sampai apa yang kita baca, kita hadiahin sampai bermanfaat buat mereka, bisa menjadi menambah kegembiraan, bisa meringankan siksa, bahkan bisa melepaskan siksaan atau menghentikan siksaan. Nah, makanya di sini dibikin haul, baca yasin, baca tahlil, baca salawat, baca maulid. Hadiahnya kita, pahalanya kita hadiah. Bukan cuma bacaannya, nih makanan semua, niatin. Makanannya, kuenya, buahnya, minuman, hadiahin semua. Pahalanya buat almarhumah yang dihaulkan pada siang hari ini. Sampai insyaallah mereka gembira, senang, ya, dapat kiriman dari anaknya, dari kerabatnya, dari saudaranya, kiriman doa, kiriman sedekah, itu gembira. Ya, insyaallah gembira, senang di pagi hari ini, siang hari ini, gembira almarhumah mendapat kiriman-kiriman doa, selawat, tahlil, yasin, sedekah dan sebagainya sampai kepada mereka. Dan kita ini acara semacam ini juga, ini selain kita mengirimkan doa, ini juga menjadi nasihat kematian buat kita, ya. Kan Nabi bilang kafa bil mauti wa cukup kematian itu sebagai memberi nasihat. Artinya apa? Biar kita ingat mati. Itu kalau ada hadir acara begini kan ingat mati. Sekarang gue haulin, suatu saat gue dihaulin. Sekarang gue bacain yasin, suatu saat gue yang biasanya.
Sekarang gue nahlilin, suatu saat gue yang ditahlilin. Tuh, ingat mati. Ngajar begini ingat mati. Lain Nabi suruh untuk guru ingatlah olehmu aksiru min dzikri harimil ladzat. Perbanyak olehmu mengingat pemutus kenikmatan apa al-maut, yaitu kematian. Kita disuruh ingat mati. Kalau kita jalan-jalan ke puncak kali ingat mati. Tapi kalau acara begini ingat mati. Jalan-jalan ke mall kagak ingat mati. Acara begini kita ingat mati. Iya benar juga nih. Sekarang gue haulin, besok gue dihaulin. Sekarang gue yasinin, besok gue diyasinin. Ingat mati. Lalu apa manfaatnya kalau orang ingat mati? Orang kalau ingat mati, dia akan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena dia pengennya mati dalam keadaan ibadah. Pengen mati lagi sholat, pengen mati lagi baca Quran, pengen mati lagi sujud. Orang kalau ingat mati, dia semakin takut berbuat dosa. Takut, jangan-jangan gue lagi begini mati. Jangan-jangan lagi mabok mati. Jangan-jangan lagi mencuri mati. Jadi semakin dia ingat mati, semakin gemar dia ibadah, dan semakin jauh dia dari berbuat dosa. Dan orang yang ingat mati, dia akan mempersiapkan bekalnya untuk kematian. Dengan apa? Dengan beramal soleh. Dan amal soleh yang paling utama yaitu sholat. Nggak ada lagi. Amal soleh banyak, tapi yang paling utama sholat. Jaga sholat 5 waktu kita. Karena itu bekal utama kita setelah kematian itu. Kata Nabi, orang kalau meninggal dunia yang ngikut ke kubur, ngikut nganterin ke kubur 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. 3 yang ikut ke kubur kata Nabi. 1, ahluhu, keluarganya, anaknya ngikut, tetangganya ngikut, kerabatnya ngikut. Wa maluhu, hartanya ikut, mobilnya dipakai, motornya dipakai buat ngiring ke kuburan. Yang ketiga, wa amaluh, amalnya ikut, mau amal buruk, amal baik ngikut semua. Lalu Nabi bilang apa? Wa yarji'u usnani, 2 bakal pulang. Ahluhu wa maluhu, keluarganya pulang, hartanya pulang. Setelah mayit dikubur, baca yasin, baca talqin dan sebagainya, satu-satu pulang. Anaknya pulang, semua pulang. Mobilnya ikut pulang, motornya ikut pulang. Wa yabqa ma'ahul wahid, tinggal 1 yang setia nemenin kata Nabi. Amaluhu, amalnya. Kalau amal baik yang nemenin, beruntung kita. Kalau sholat kita yang nemenin, kalau bacaan Quran kita yang nemenin, beruntung. Tapi kalau dosa kita yang nemenin, siksaan yang ada. Nah makanya bekal kita nih sekarang paling utama, amal sholat begitu banyak, tapi paling utama sholat. Karena sholat kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Siapa orang yang menjaga sholat, melaksanakan sholat, dia sedang menegakkan agamanya. Dan orang yang kagak sholat, dia meruntuhkan, menghancurkan agamanya. Sholat nomor 1. Karena yang paling pertama ditanya, diminta pertanggungjawaban, sholatnya. Diperiksa sholatnya. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama dihitung, dinilai, diperiksa di hari kiamat apa? Sholat. Fa in sholuhat sholuha sairu amalih. Kalau sholatnya bagus, 5 waktunya dijaga, maka seluruh amalnya ikut bagus. Bacaan Qurannya ikut diterima, sedekahnya ikut diterima, puasanya ikut diterima. Tapi kata Nabi, wa in fasadat, kalau sholatnya aja rusak, fasada sairu amalih, maka seluruh amalnya ikut rusak. Jadi kita nih ibaratnya nih Pak Bu, kita nyusun batu. Itu sholat di dasarnya sholat. Pertama yang kita susun itu 1 sholat. Itu fondasi itu tadi, imaduddin, tiangnya fondasi agama itu. Jadi kita susun nih, botol aqua, gelas aqua nih 1 sholat. Atasnya kita taruh lagi zakat, atasnya taruh lagi puasa, atasnya taruh lagi sedekah, atasnya taruh lagi baca Quran, dan seterusnya. Kira-kira kalau yang 1 di bawah ditarik, rubuh semua nggak? Nah, itu sholat. Percuma itu ya, sedekah segala macam, umroh, haji tiap hari. Sholatnya kagak.
Bangunan kalau nggak ada pondasi bisa berdiri. Itu sholat tuh pondasi, ibarat rumah tiang-tiangnya. Yang lain atapnya. Zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, itu atap. Bagaimana mau bisa diri itu atap kalau pondasinya nggak ada? Jadi yang pertama harus kita benerin sholat kita. Kalau sholat kita udah benar, kata Nabi, sholatnya benar, baru semua ikut benar. Ya, tadi amal semua ikut baik, kata Nabi. Kalau sholatnya bagus, semua ikut bagus. Pondasinya udah ada, atap bisa naik, genteng bisa naik, semua bisa naik. Nah, sholat kita bagus, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita ikut semua. Tapi kalau bawahnya udah kita tarik, hancur, semua rubuh. Jadi bekal yang paling utama sholat. Makanya satu momentum untuk kita memperbaiki sholat kita. Dan sholat kita tuh ngapus dosa, buat ngilangin dosa. Dosa kita banyak apa sedikit kira-kira? Banyak apa sedikit? Banyak. Nah, gimana cara ngapusnya? Sholat. Nabi tanya kepada sahabat, wahai sahabat, ya, bagaimana pendapatmu kalau ada sungai lalu orang mandi sehari 5 kali? Kira-kira masih tersisa nggak kotoran di badannya? Kata sahabat, bersih ya Rasul. Kalau orang mandi udah sehari 5 kali, bersih badannya, nggak ada kotoran. Lalu kata Nabi, dzalika mathalu shalawatil khams yamhullahu bihil khataya. Itu perumpamaan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinal khataya. Allah hapus dengan sholat tersebut dosa-dosa kita. Dari subuh sampai zuhur nih, kita udah bikin dosa. Ucapan kita, perbuatan kita, hati kita. Sholat zuhur dihapus. Dari zuhur nanti sampai asar bikin dosa lagi. Dari asar, sholat asar dihapus. Dari asar ke maghrib bikin dosa lagi, dihapus di sholat maghrib. Terus begitu kita dibersih. Makanya kita bisa bayangkan bagaimana orang kalau udah sholat, dosanya terus berjalan, dosanya terus bertambah, dosanya terus numpuk, tapi nggak ada yang hapus dosanya. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Umur semakin dekat, semakin tua, semakin dekat dengan kematian. Mati, apa yang dibawa bekalnya? Padahal itu yang setia nemenin kita amal kan tadi. Wa yaqqa ma'ahul wahid, tinggal setia bersama si mayit cuma satu amalnya. Yang lain semua pulang. Ya. Baru bapak meninggal, biar kata bibinya cinta banget, mau ngikut ke kubur. Kalau mau pulang. Bininya kita cinta, bini meninggal, kalau bakal kita mau ikut. Bini kubur pulang, kawin lagi. Tapi kalau amal kata Nabi itu setia. Wa yabqa ma'ahul wahid, setia bersama si mayit amalnya. Nah, kita pengen yang nemenin kita di alam kubur amal soleh kita, sholat kita yang nemenin, bacaan Quran kita yang nemenin. Itu yang pengen, sehingga kita mendapatkan nikmat kubur. Nah, mudah-mudahan dengan perayaan haul, peringatan haul pada malam hari, pada pagi hari ini, ya, almarhumah diberikan ampunan oleh Allah, ya, diterima kebaikannya, dan ini menjadi cambuk buat kita, pengingat bagi kita atas kematian, sehingga kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat, semakin memperbanyak ibadah, dan semakin menghindari dosa-dosa, supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan yang baik. Insya Allah membawa ke alam kubur kita dengan amal-amal soleh untuk menemani kita di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, dengan berakhirnya tausiah dari guru kita Al-Habib Ajis Barfaqih, semoga apa-apa yang kita dengar jadi bekal kita, ya, kita bawa, kita amalkan. Kalau seandainya kita nggak ada amalin, percuma kan, ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah, ya. Makanya kita insya Allah setelah dengar tausiah ini kita amalkan, maka pahalanya mengalir terus, ya, sampai nanti kita wafat, ya.
Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan di sana sini ya. Maka dengan berakhirnya acara ini, setelah doa kita makan siang. Udah jam makan siang nih, perut udah bunyi beduk nih, duduk gitu. Udah waktunya makan siang ya. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk Ustaz atau لا برد المسلم محمد صلى الله عليه وسلم شر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم